Sejauh ini yang kita perhatikan dari rangkaian keberangkatan masyarakat LMD dari kampung sampai tiba di Astana, dari live mereka dan narasi-narasi yang mereka munculkan murni adalah aspirasi. Jadi bisa dibilang tidak ada agenda-agenda politik yang terselubung di sini, Bang. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita oh pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman seninang. Sangkem geluh mergasi limang. Amin jape kundari Cibaltang. Pejua-jua kita kerinang. Enggun dekah kita jumpa. Sebuena turi-turinang. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedehta. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman seninang. Sangkem geluh mergasi limang. Amin jape kundari Cibaltang. Pejua-jua kita kerinang. Enggun dekah kita jumpa. Sebuena turi-turinang. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedehta. Juah selinaku Imanta Ginting. Juah, Bang. Ya, kuidah bas foto-foto sanga penduduk liang melas datas ku istana ada foto lu di situ. Berarti kamu tahu persis ini situasinya. Emang aku sungguh teguh kamu. Jadi ugai dan perkembangan positif dan sejauh enda selina perjumpaan ras presiden. Pertama-tama syukur kita ucapkan kepada Tuhan sebab orang tua kita perwakilan dari Liang Melas Datas sudah bisa diterima presiden. Kemudian menyangkut kegiatan mereka yang sudah diterima Pak Presiden itu sebuah hal yang positif, Bang. Karena ini sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar nalar kita bahwasanya kegiatan yang spontanitas dari rakyat seperti ini bisa sampai ke istana dan diterima langsung oleh presiden. Jadi ini murni sebagai bentuk ungkapan dan aspirasi, bentuk pengharapan dari masyarakat LMD terhadap
bagaimana negara hadir di kampung mereka. Jadi kamu melihat ini benar-benar adalah aspirasi masyarakat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun ya, Serina. Ya, sejauh ini yang kita perhatikan dari rangkaian keberangkatan masyarakat LMD dari kampung sampai tiba di Astana, dari live mereka dan narasi-narasi yang mereka munculkan murni adalah aspirasi. Jadi bisa dibilang tidak ada agenda-agenda politik yang terselubung di sini, Bang. Bagus sekali kalau begitu. Ya, tapi ya kalau saya berpikir begini, Serina, berjumpa dengan presiden itu kan nggak gampang, Serina, nggak gampang ya. Jadi ini pasti ada cerita-cerita menarik di balik kenapa perjumpaan itu bisa terjadi seperti itu. Dan sebagai Sekretaris Jenderal Jokowi Center, ini aku lihat peranan lu pasti banyak di sini, Serina. Meskipun yang lain itu tidak melihat itu, tapi kita kan sudah berkenalan sejak beberapa tahun yang lalu. Aku lihat komitmen lu, aku lihat peran lu sangat luar biasa. Tapi kami ini kan low profile sekali orangnya, nggak mau ditonjolkan di depan. Tapi aku yakin sekali kamu banyak tahu ini. Mungkin ada sedikit cerita yang bisa di-share, Serina, bagaimana sampai proses berjumpa itu bisa dilangsungkan seperti itu. Ini sebetulnya blessing ini, Bang. Blessing Ya? Karena dari yang kita lihat, karena kita kan sebetulnya sudah komunikasi dengan teman-teman atau orang tua kita yang dari kampung sebelum mereka berangkat, bahwasanya tidak ada sebetulnya jalan yang terbuka pada saat itu yang mereka tahu. Tapi kemudian atas doa-doa masyarakat Karo sedunia, ini menjadi viral dan menjadi perhatian presiden, sehingga ini menjadi terbuka. Jadi saya sendiri nggak bisa menyebutkan bahwasanya itu peran siapa pada saat itu. Jadi betul-betul blessing ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan presiden kita kebetulan orang yang care dan peduli terhadap isu-isu kemasyarakatan seperti ini, sehingga ini bisa ketemu. Gitu. Oh iya, memang kalau kita lihat sampai pada saat itu, Serina, yang bersandal jepit pun bisa masuk ke istana ya. Ini kalau presiden kita itu bukan seorang yang benar-benar seorang yang tidak mementingkan apa namanya ya, yang sangat melihat hati ya, bukan penampilannya. Itu yang kita lihat. Nah, tapi pertanyaannya begini, Serina, kenapa kamu ada di situ? Itu kan aku juga bertanya juga itu kan. Nah, apakah kamu gimana nih? Ada hubungan kekeluargaan atau bagaimana nih? Yang pertama-tama komunikasi atas hubungan kekeluargaan. Yang pertama-tama. Jadi adat kekeluargaan gitulah ya. Kemudian kebetulan saya beraktivitas sebagai relawan pendukung Jokowi selama ini, mereka anggap mungkin paham peta bagaimana berkomunikasi. Tapi sejauh ini sebetulnya saya hanya memberikan masukan dan informasi saja. Hanya sebatas itu. Tapi kalau peran itu semuanya adalah peran-peran Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kamu memang selalu berkata seperti itu, Serina. Selalu merendah. Dari dulu ku tahu ini kamu selalu merendah. Ya, kamu bilang bahwa ini adalah karena kekeluargaan, ini peran Yang Maha Kuasa. Ngomong-ngomong, kamu lead hubungan kekeluargaan dengan Liang Melas atau bagaimana? Kebetulan ada beberapa keluarga dari garis keturunan ibu, Nade, tinggal di Liang Melas Datas. Jadi dan dari jalur itulah mereka sebelum berangkat sudah komunikasi dengan saya. Jadi saya juga sempat terkejut agenda mereka. Bahkan saya sempat merekomendasikan untuk cukup mengirimkan video saja. Dan saya nggak confident awalnya bahwasanya mereka akan melakukan pengorganisasian seperti itu. Nah, ternyata terakhir setelah saya komunikasi sebelum mereka berangkat, ternyata betul-betul itu terjadi dan dilakukan selebrasinya yang betul-betul bombastis sehingga menjadi viral. Betul, sangat viral. Sangat viral. Terakhir atas komunikasi terakhir yang terjadi, saya hanya terus komunikasi melalui saudara yang ada dalam tim yang berangkat, menyampaikan posisi-posisi mereka sampai tiba di Jakarta. Jadi saya hanya tetap menguatkan dan menyemangati mereka saja. Jadi porsi-porsi terkait dengan yang dipertanyakan publik. Jadi saya pikir saya tidak ada di situ. Saya tidak ada di situ. Saya hanya
sebagai warga Karo, Ya. sebagai keluarga menyemangati dan memberikan informasi. Tapi kalau mengakses ke jalur-jalur yang apa, saya tidak ada di situ. Lebih bagus kita terus terang saja. Iya, Begitu, Bang. iya, iya. Oh gitu ya. Oke, jadi terakhir Serina, kalau begitu ini kan seperti kamu bilang tadi satu momen yang sangat bersejarah, bukan hanya sebenarnya untuk penduduk Liang Belas, tapi juga untuk seluruh kita orang Karo, Serina. Ini saya kira satu kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Apalagi ketika Pak Presiden kita juga memuji buah jeruk itu. Oh, kok besar sekali ya? Kok besar sekali ya? 2-3 kali dia berkata seperti itu. Dan sekaligus, kalau saya lihat ini kan semacam marketing juga mengenai produksi jeruk dari Tanah Karo ya. Jadi apa harapan lu ke depan ini sebagai tindak lanjut follow up pertemuan kemarin ini? Baik, Bang. Jadi yang pertama-tama terima kasih kita ucapkan kepada Pak Presiden dengan penerimaan atas kehadiran saudara-saudara kita perwakilan masyarakat LMD di Istana Negara. Kemudian dengan momentum yang terjadi ini, seluruh dunia hari ini menyaksikan bahwasanya jeruk dari Tanah Karo yang asalnya dari LMD adalah jeruk yang besar, bagus, dan rasanya juga enak. Betul. Jadi betul-betul ini menjadi, kalau dikelola dengan baik, mudah-mudahan nanti Pemkab Karo juga bisa memperhatikan ini pertanian di sana, sehingga kualitas dan standar mutu yang dihasilkan dari produk pertanian kita itu betul-betul bisa menembus pasar-pasar yang lebih luas. Nah, jadi jangan dibiarkan masyarakat hanya bertani secara tradisional. Tata niaganya harus disupport. Kemudian edukasi tentang cara bercocok tanam dan berbudaya tanam yang bagus. Saya pikir itu, Bang. Dan ditambah tentu saja transportasinya, kan? Produksi dari sana itu maunya cepat bisa diantarkan ke Kabanjahe, Brastagi, Medan, atau kalau sudah sampai di Medan kan seluruh dunia ini bisa dijangkau ya. Tapi kalau jalanan itu memang nggak bisa dilalui, maka produksi itu pun nggak akan bisa dibawa, kan, Serina? Betul. Jadi seperti semangat saudara kita dari LMD, memang infrastruktur adalah hal yang utama harus kita tuntaskan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan seluruh sentra-sentra pertanian di Tanah Karo. Jadi itu kami harapkan Pemkab Karo harus sejalan dengan semangat yang sudah terbangun saat ini. Jangan lari dari semangat ini. Biarlah apapun yang sudah terjadi pada hari ini masyarakat langsung ke Presiden, itu kita harus ambil hal yang positif dari itu. Jadi harus disambut oleh bapak-bapak yang ada di Pemkab Karo atau ibu-ibu yang ada di sana. Ini menjadi stimulus buat kita lebih berkolaborasi, sehingga nanti seluruh pembangunan bisa berjalan dengan baik. Oke, Serina. Dan saya juga teringat bahwa Pak Presiden sendiri berkata kalau nanti jalan sudah dibangun, maka dia sendiri akan mau datang ke Desa Liang Belas. Nah, apa doa untuk Presiden kita ini, Serina? Kalau saya ingin mendoakan Presiden kita ini sehat-sehat terus, dan saya tidak segan-segan mengatakan dia adalah manusia paling bijak, salah satunya di Indonesia saat ini. Kalau kamu bagaimana kamu melihat Presiden kita, Serina? Kita aminkan, Bang. Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Presiden, kita imani itu akan terjadi, dan kita harapkan melalui PUPera dan Pemkab atau Pemprov yang sedang bekerja saat ini, jalan LMD yang sudah diagendakan dikerjakan sebagaimana arahan dari Pak Presiden segera dilaksanakan dan selesai. Sehingga setelah selesainya jalan itu nanti, kita juga bermohon kiranya dan kita mewakili masyarakat Karo mengundang Bapak Presiden agar bisa menikmati jeruk LMD di kampung LMD sendiri. Wis, mantap. Wah, suatu saat nanti kita akan melihat ya Pak Presiden kita bisa melalui jalan yang sudah dibangun dan tersenyum sambil makan jeruk dari Liang Melas Datas atau LMD. Sebagai Toto Tasena. Oke, ya. Betul, Bang. Terima kasih banyak Saudaraku Imanta Ginting, Sekretaris Jenderal Jokowi Center, yang secara rendah hati dan sangat humble sudah ikut untuk menghubungkan antara teman-teman dari Liang Belas dengan Presiden kita di istana. Bujur menjua-jua. Salam sehat. Salam sehat.